Ya, teman-teman, hari ini pagi hari tanggal 2 bulan 10, yang artinya kalau pagi hari kita akan update lagi emiten-emiten punya teman-teman yang semalam belum ke tulis ya. Mungkin ada beberapa emiten ya teman-teman ya, dan mohon maaf apabila kalau tidak dibahas semuanya ya, karena mungkin durasi terlalu panjang. Makanya saya usahakan untuk pagi harinya dibahas kembali ya. Baik teman-teman, tanpa menunggu lama lagi, ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah updatean emiten-emiten punya teman-teman ya. Bukan rekomendasi pula ya, apalagi nyuruh-nyuruh. Kita di sini sama-sama belajar bagaimana pergerakan sebuah emiten baik harian ataupun mingguan. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ada SMGR, SMGR, semen. Kita lihat perkembangannya seperti apa. SMGR per hari ini tanggal 1 ya. Ada akumulasi dari Poren teman-teman ya. Poren akumulasi lumayan ya, 18 miliar ya. Yang masuk ya UZP AKCC bagus teman-teman yang masuknya ya. Jika udah mulai ke harga atas sedikit, dia bisa bebas dari 4130-nya, mungkin dia akan meluncur ke 4220. Targetnya di harga 5.900 ya. 5.900 di atas harga PR rasio ataupun di bawah PBP, jadi tidak muluk-muluk ke situlah ya. Nah, standarnya ya ke 4.900 ke lumayan ya. Terus kalau penurunnya sampai mana? Kemungkinan dia sampai 3.400 ataupun di sini ada gap teman-teman ya. Kalau dia tidak jeblos gap ini nih, dia ada seekor merah, mungkin dia akan ada pantulan ya. Tapi kalau dia jeblos, kemungkinan dia harus ke bawah dulu ya 3.400-nya. Terus bandar lokal bagaimana? Bandar lokal juga ngambil teman-teman, per hari ini ngambil ya. Walaupun sedikit tapi dia ngambil. Di sini ada CC, YP, ES, LZ, YB, LZ, YB bagus teman-teman. CDR sama CI juga bagus ya. Tapi kadang-kadang CC ini saya belum melihat performa CC ya ketika dia terutama CC lokal ya. Tapi kalau CC Polen sih oke gitu ya, CC Polennya. Ya lokal juga udah masuk ya menurut SMGR. Jadi kalau istilahnya ada kenaikan, optimis ya, sebab di sini ada penurunan, di mana ada penurunan di situ ada kenaikan ya. Mudah-mudahan lah walaupun sedikit tapi lumayan. Tapi kalau dia udah bebas dari 4.100-nya terus menuju ke 4.190-nya, mungkin akan lanjut ke atas ya, karena kecenderungan dia sudah membuat tangga-tangga dasar 1 2 ya. Ini mungkin kalau ke atas jadi 3 ya. Oke, selanjutnya ada Goto. Ini teman-teman kita ya, Goto ya. Ini kalau yang di Goto mah enak teman-teman ya. Enaknya kenapa? Ini ya istilahnya harga kecil tapi transaksinya luar biasa gitu Goto itu ya. Kita lihat Goto bagaimana. Goto sekarang dalam posisi ini si kepala merah. Maaf, si kepala kembarnya udah muncul ya. Saya besok kirain kemarin itu dia ada nongol dikit aja di berapa ini, 771 aja gitu ya. Mungkin wah ini akan menuju ke atas gitu kan, lebih cepat gitu ke atas ya. Cuman ternyata dibikin si kepala kembar gini ya, tapi dia tidak terjun dari 66-nya ya semenjak yang saya gariskan ini. Kalau dia terjun ke 66 ya waspada aja, mungkin nanti akan ke area sini mungkin ya, 63 ya. Cuma kalau tidak lepas dari 63 dan masih cenderung di MA20-nya, cenderung aman ya. Asal jangan lepas dari MA20 aja. Kalau nggak lepas dari MA10, kalau MA10 sih masih dalam toleransi ya. Yang penting ke MA20 jangan lepas ke bawah aja. Ini juga ada scanner kembar, wajar kalau ada scanner kembar seperti ini suka ada penurunan ya. Ini juga ada gap dikit nih, mudah-mudahan sih diturunin hari ini ya, di 66-nya aja. Tahan aja di 66. Artinya mau shadow atas, shadow bawah, yang penting ditahan di 66 aja. Mungkin akan memberikan si Goto ini ada perlawanan untuk ke atasnya ya. Jangan sampai jeblos aja. Tapi optimis ya. Kenapa? Si Poren di 4 hari ini dia ngambil ya tanggal 26. Coba lihat siapa si Poren yang ngambil tanggal 26. Ada si RX PD AK ZP ya, baguslah daripada si BK gitu yang ngambil ya. CC juga udah masuk
RX ngambil 7 juta lot ya, keren ya. Terus dari lokal ini 2 hari ada pengambilan, ada pengeluaran teman-teman. Kita lihat pengeluaran dulu deh. Itu dulu pengambilan dulu tanggal 23 sampai tanggal 27. Coba tanggal 27-nya. 27. Nah, 27 September. Siapa yang ngambil untuk badan lokalnya? Ada ZP, CC, PD, YU, BB. Keren juga ini nih. Yang ngambil si Jaja 8,7, 7,9, 4,5 ya. Keren. Dia ngambilnya ya. Yang ngebuang dari tanggal berapa yang ngebuang? Tanggal 30 ya. Tanggal 30 ketemu tanggal 1. Tanggal 1 BB ya. BB sekarang lagi ngejual teman KZ, CC, TP. Jadi CC juga udah ngejual ya. RX yang ngambil lagi RX ya. Keren banget RX nih. Si RX maaf ini mah di itu ya, domestik. Salah saya nih. MG yang ngambil teman-teman. MG walaupun ada pembuangan dari si MG, si Aji udah ngambil. RF, IP, AZ ya yang keluar. Yang banyak itu si RF ya, ngejualnya 22,4 juta lot. Tapi selagi ada yang nampung ya sebenarnya sih baik-baik saja gitu kan. Cuma masalahnya siapa yang nampungnya. Tapi jadi lumayan sih si nampungnya si MG ya. 5,3 juta lotnya dari 22 juta lotnya, sama si Aji sama si PD mungkin yang ngambil sekitar 8-10 setengahnya lah, setengah lagi ambil sama disinyalir. Ini emang akun-akun yang sering dipakai sama bandar gitu kan. Ya mudah-mudahan hari ini ada perlawanan ya. Dia kalau up dari 66 akan lebih bagus lagi ya. Tapi kalau dia diturunin ke 66 asal tidak jeblos aja, itu juga baik ya. Yang penting jangan jeblos MA10 sama MA20-nya aja. Jadi ini kalau ke sana ya mentah lagi, harus berusaha lagi untuk menembus MA200-nya. Ya walaupun ada kepala kembar artinya sih masih enak lah gitu ya ini untuk di swing juga. Target saya ke 88 teman-teman. Sebenarnya di sini saya mau nargetkin ke angka sini nih 71 ya. Cuma di sini juga ada nih, ada gap teman-teman ya, ada gap nih, ada gap ya. Di area 74-nya ya. Cuma tanggung lah 74 ke 88 aja. Kenapa 88? Ada si kepala merah teman-teman. Kita akan akurasikan bagaimana si kepala merah ini bisa membuat perlawanan ya terhadap, bukan perlawanan, tanda dia tujuan ke sana. Soalnya kalau di harga, mungkin kalau mereka menandai dengan harga ya mungkin akan lupa karena teraverage ya. Tapi kalau dengan lukisan market maker dan ada tanda merah si kepala merahnya, mungkin saya punya PR ke situ, ada gap juga, saya punya PR ke situ. Nah, karena sebuah emiten itu kalau bandarnya udah ada bisa ngikutin karakter dari sebuah emiten ya. Nanti si emiten itu punya karakternya gitu teman-teman ya. Nah nanti teman-teman mungkin mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana karakter dari sebuah emiten. Dia tuh akan sideways lama tiba-tiba diangkat, sideways lama tiba-tiba turun gitu kan. Dengan seperti itu mungkin ada yang lihat datar ke atas langsung banting ke bawah, nanti nunggu lama lagi ke atas nunggu banting lagi ke bawah. Itu karakter gitu ya. Ada karakter yang saya suka itu karakter yang bikin gunung, bukit sama lembah ya, itu menjadikan swingnya enak, bisa bolak-balik gitu. Tunggu berapa bulan beli lagi, tunggu berapa bulan beli lagi, gitu aja ya. Karena kecenderungan emang saham itu kan kalau nggak naik ya turun gitu aja, kalau nggak turun pasti naik gitu aja. Baik, yang selanjutnya ada Cepin. Cepin lagi di bawah teman-teman ya. Udah jeblos ya. Udah area ini udah jeblos. Area yang saya gariskan udah jeblos teman-teman ya. Sekarang posisinya ada di 4.700. 4.700 berarti udah di bawah harga wajarnya teman-teman ya. Harga untuk saya itu target pertama belum terpenuhi di 5.600-nya. Cuman ini udah jeblos lagi teman-teman. Biarin aja karena dia cenderung mengikuti pergerakan dari candle-candlenya ya. Di sini
ada si ekor merah ternyata kejeblos ya. Nah, kita tandain lagi di sini, siapa tahu dia mau ngejeblos lagi ya, biarin aja ngejeblos juga. Kalau memang maunya seperti itu. Kenapa? Ya mereka lagi jualan teman-teman. Terus mereka lagi jualan, ada yang nerima, ya udah saya jual gitu kan. Nah, bagaimana kabarnya per hari ini tanggal satunya? Untuk poren ada pengambilan teman-teman, kita lihat poren dulu deh. Kita lihat poren dulu siapa yang ambil, YU, CC, AK, ZP bagus ya teman-teman ya. Bahkan si BK jualan di bawah kan. Nah, itulah si BK teman-teman ya. BK itu ngambil contohnya di area bawah, tiba-tiba dia istilahnya ngejual lagi gitu kan, dia nggak average. Nah, dia pintarnya seperti itu teman-teman, dia pintar untuk nge-average ya, karena dia punya kendali kan, punya duit banyak gitu kan, barang juga banyak. Di sini si yang masih untuk parennya itu si YU, CC, AK, ZP bagus ya, broker bagus. Terus dari globalnya gimana? Globalnya masih terus teman-teman, walaupun ada penurunan tapi terus diakumulasi sama poren ya. Ada poren kemarin ada penjualan 3 hari wajar, mereka juga butuh take profit ya untuk dapat duit. Nah, sekarang lagi ada pengambilan lagi dari porennya. Bagus ya, pertanda bagus. Cuman untuk bandar lokal cenderung dia ngejual, ada up dikit tapi di sini dia mau ngejual lagi. Harus ada kerjasama antara poren dan bandar lokal untuk membuat si MT ini lebih ke atas lagi ya. Oke teman-teman, kita lihat untuk cepin ini bagaimana kondisinya. Ada support di area mana? Sobat tuh ada support di area jauh gitu ya. Cepin kalau berdasarkan Punda Chat ini lagi posisinya di bawah rata-ratanya ya. Di sini ada support, di sini udah kejembus, di sini ada di sini pas support teman-teman ya. Waktu tahun 2024 ya. 2024 nanti kita geser ya. Kita tahu, siapa tahu di sini ada pertanda. Nah, tapi dia belum pernah menyentuh under value-nya selama 1 tahun. Kita untuk 3 tahun coba lihat. 3 tahun ya betul. Berarti di sini yang terkuatnya di tahun 2024 bulan Februari. Kita coba kita cek ya di sini bulan Februari. Di sini ada teman ada nih. Oh, udah saya kasih tahu ya. Di 4.400-nya ya, di bulan Januari Februari ya, Januari Februarinya. Ya mudah-mudahan ditahan ya, nanti di 4.400-nya menjadi simet ini lebih murah lagi ya kalau ditahan di antara situ ya. 4.400. Tinggal berapa poin lagi ya ke 400 ya. Tapi mudah-mudahan ditahan di area sini ya. Tapi tunggu aja teman-teman, kalau teman-teman pingin memiliki emitennya ya tunggu aja sampai CMA CMA 10-nya nih, CMA 10-nya ini berada di bawah candle, mungkin itu akan menjadi si cepin ini bisa up ke atas. Target saya tidak muluk-muluk 5.600 aja ya, mudah-mudahan cepat tercapai ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada Smil. Ini Smil yang suka kemarin sempat naik up atas ya. Nah sekarang posisinya lagi apa? Nah sekarang lagi udah MA 10-nya udah mendekati candle aja. Tunggu aja sih MA 10 sampai di bawah candle, artinya dia mau up ke atas. Ini banyak garis-garis yang harus diperhatikan ya, terutama untuk ke bawahnya. Paling bawah itu 97, 117 karena ada si ekor hijau. Terus yang terdekat dari sekarang ada di area 181-nya ya. Mudah-mudahan tidak jebak ke sana karena di sini juga ada MA 200-nya. Kalau ingin uptrend lagi ya dia harus di bawah candle MA 10-nya. Kabar bagusnya itu sekarang bandar lokal udah mulai akumulasi lagi selama 3 hari. Kita lihat selama 3 hari ini dari tanggal 27. Kita lihat 27 untuk domestik atau bandar lokalnya. CP, OD, Beki yang ngambil teman-teman, ngambil lumayan 5,3 miliar, 5,1, 1,8 miliar. Artinya ini cenderung mau diakumulasi sama si CP, OD sama Beki. Tumben nih si CP biasanya suka akumulasi di bawah banget ya, tapi di sini dia berusaha untuk di tengahnya. Apabila bisa melewati 233 mungkin dia akan up ke atas ya. Kita lihat di sini Smil sebagai informasinya di posisi amanah. Smil ini untuk mengukur teman-teman, sebenarnya untuk pendacat itu mengukur dia over atau enggak. Nah sekarang dia dalam posisi di bawah daripada harga rata-ratanya ya selama 3 tahun atau 1 tahun. Coba lihat, nah
Untuk teman-teman ini juga sebenarnya lagi dalam posisi sedikit lagi menuju under value-nya ya. Under value-nya itu di 172. Mudah-mudahan sih kalau mau ke situ juga lebih bagus lagi 172 ya, biar dia jadi under value, mungkin nanti bisa ke atas lebih enak lagi gitu ya. Ini sempat menyentuh over value-nya di 361 ya. Ya kalau itu berapa ini tadi? 170 ya. 170 itu area mana nih? 170 ya, area sini teman-teman. Ada apa di sini? Ada apakah gerangan di sini? Gap bukan ya. Tapi saya di sini sih ada gap di sini doang 179 ya. Ya, tapi mudah-mudahan tidak menyentuh 17, walaupun menyentuh ya menyentuh aja lah biar dia masih di garis uptrendnya ya. Terus foreign juga ngambil teman-teman untuk tanggal 1-nya 1 Oktober. Si foreign juga ngambil. Ada CC teman-teman, bagus ya kalau CC udah ngambil bagus ya. Dia jualan enggak? Sembari jualan enggak? Apa bulat? Oh, sembari jualan cuma sedikit teman-teman ya. Dia ngambil 25.000, jual 630. Jadi kecil, sangat kecil sekali. Cuman BK aja nih ngambil 13, jualnya 10. Artinya dia betul ya, cenderung dia jualan ya. Jadi tunggu aja konfirmasi kalau teman-teman istilahnya suka dengan MPT-nya, tunggu aja konfirmasi EMA 10-nya di bawah candle atau enggak menuju ke 178-nya. Mudah-mudahan tidak jeblos ke arah situ ya. Ini soalnya lagi downtrend dulu. Lagi downtrend secara MA 10 sama MA 20, tapi masih dalam posisi uptrend secara globalnya ya. Karena belum menembus MA 200-nya. Oke. Kita lanjut. OPMS, Optima Prima Metal Sinergi. OPMS belum dibahas sama sekali ya OPMS. Kita cek dulu deh di sini ya, OPMS. Dia dalam posisi seperti apa? OPMS kemarin menyentuh harga over value-nya ya, di harga 122. Di sini ya, 122, 124 ya. Terus sekarang udah melewati tengahnya ya. Artinya ini lagi menuju ke under value-nya. Under value di 64. Nah, teman-teman bagaimana kalau udah seperti ini? Secara Punda Chart itu dalam jangka waktu pendeknya ya dia dalam posisi ya sebenarnya di atas, di bawah harga rata-ratanya. Jadi kalau rata-ratanya itu di 93 ya, sekarang lagi murah berarti ya. Cuman belum terlalu murah gitu kan. Maka kita lihat di mana potensi penurunannya. Potensi penurunan teman-teman kita lihat, kita gedein aja dikit. Di sini open gap teman-teman lihat. Di sini open gap bawah berarti si ekor hijau ya. Yang paling dekatnya itu di 83, di sini ada si ekor merah. Di sini juga ada gap teman-teman ya. Nah, ini penurunan bisa sampai sini nih. Ini open gap, jadi bukanya tidak baik gitu ya. Yang paling bawahnya ada di area 56-nya. Kenapa di sini ada gap juga, open gap juga. Dari candle merah ke bawah tiba-tiba ke atas ya. Nah, dia udah di sini udah menunjukkan ada yang namanya si kepala merah. Kalau si kepala begini biasa suka turun dulu agak dalam, betul agak dalam 3 candle. Ya apalagi dia meninggalkan jejak antara 114-nya ya, 114-nya meninggalkan jejak untuk ke arah sini nanti ke depannya. Kita tandain aja untuk gapnya ya. Gap ya, ini ada gap dikit ya, walaupun dikit tapi itu gap ya. Ini juga ada gap teman-teman ya. Nah, di 101-nya ada gap. Tunggu aja teman-teman, kalau teman-teman suka dengan emitennya, tunggu aja dia sampai lepas dulu dari MA10 di bawahnya ya. Tunggu aja, biarin dia ke bawah dulu ya. Mudah-mudahan sih tidak bantu di 81-nya lebih baik ya. Bantu di 81-nya lebih baik karena di sini ada si ekor hijaunya. Nah, targetnya mungkin bisa teman-teman ke 114, tapi tunggu dulu konfirmasi bahwa si emiten ini mau di atas ya. Kenapa saya tidak menunjukkan ke atas? Karena sini minimal harus lewat sinilah gitu ya, untuk gapnya aja ini ya. Saya ngambil gapnya aja, disitu ngambil gapnya aja. Nah, teman-teman ini kan posisinya lagi downtrend ya. Coba lihat teman-teman, perhatikan daripada bandar lokalnya. Bandar lokal itu udah cenderung jualan teman-teman, jualan ya.
kemudian ada kenaikan mungkin kalau diizinkan aja sama bandar lokal untuk memaaf harga ya, makanya diizinkan dia ngambil barang-barang daripada bandar lokal gitu, makanya jarin aja jual gitu kan. Nah, dia coba membantu juga untuk memaaf harga dan akhirnya dia ketika naik diturunin lagi, bagus lah ya. Cuma si Poren ini udah masuk, cuma dia keluar lagi. Poren cuma ngambil sekali doang ketika harga tinggi, habis itu dia melepaskan barang-barangnya. Maka tunggu aja konfirmasi teman-teman, kalau kalian suka dengan emitennya, tunggu aja konfirmasi SMA 10-nya di bawah candle, yaitu akan lebih baik lagi. Dan kalau udah begini lebih baik sekalian pengen aja. Dan kalau kalian suka dengan OPMS, nanti beli aja di bawah. Nah, kita lihat sejarah. Dia punya sejarahnya enggak? Ya, dia punya sejarah teman-teman. Dia punya sejarah di atas. Nah, jadi ketika di bawah pernah ke 50 juga artinya ya. Berarti kalau beli di bawah aman dong gitu kan, aman dong gitu kan. Nah, maka teman-teman kalau udah di bawah ke 50 atau kalau enggak jangan ke 50 deh, ke 70, tapi SMA 10-nya udah mulai di atas, mungkin itu menjadi watchlist teman-teman gitu ya. Kalau kalian suka gitu kan. Tapi sekarang juga dalam posisi sebenarnya masih murah gitu kan. Untuk jangka panjangnya masih murah, ingat ya jangka panjangnya. Nah, tetapi untuk 1 tahunan juga masih murah ya, cuma murah sekarang posisinya udah lagi apa namanya lagi ke bawah aja dulu gitu ya. Tunggu aja, kalau teman-teman suka di area 65-nya boleh gitu. Kalau nggak di area 72-nya juga boleh gitu kan. Saya menggariskan ke 70-nya ya. Paling rendah saya mau gariskan ke 57 karena di sini ada gap. Kalau dia gapnya tertutup artinya bagus ya. Nanti di sini saya tidak melihat ada si candle kepala merahnya ya. Makanya saya di sini cenderungnya untuk melihat gapnya aja. Belum saya tulis tanggalnya. Pengen sih ngelihat si kepala merah gitu ya. Andaikan dia ke bawahin terus dia bikin kepala merah seperti hal ini teman-teman nih. Hal ini seperti ini mungkin teman-teman bisa watchlist gitu. Udahlah, ketika ke bawah langsung saya amankan. Nah, tunggu aja, mungkin kan lumayan gitu kan, kalau dari bawah dari 56 ke harga 74 kan lumayan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan MA-nya, wah MA 10-nya udah mulai bagus nih, udah biarin aja sampai dari kelas. Nah, mungkin nanti kemarin itu teman-teman jualan di area sini gitu kan. Maka tunggu dulu ini gesekannya aja, MA 10 sama MA 20 punya gesekan enggak. Kalau masih mantul MA 10-nya untuk mantul tidak menembus MA 20-nya, artinya mau ke atas lagi. Bisa jadi dia mau ke arah mungkin yang tertinggi, bukan yang tertinggi. Step selanjutnya mungkin di area sini teman-teman, di 128-nya. Ya, di waktu tahun 2022. Coba cek tahun 2022 di situ ada apa. Nah, teman-teman nih lihat nih. Di sini ada si kepala merah. Nah, ini adalah targetnya 77 ya, seperti itu teman-teman. Kalau saya target seperti itu teman-teman. Oh, udah ketemu 77-nya gitu kan. Oke. Kita lihat lagi ke arah tahun 2022-nya. Ya. Nah, kalau saya suka seperti itu teman-teman, siapa tahu di tahun 2022-nya itu ada PR. Jadi teman-teman yang nyangkut dari tahun 2022 karena percaya sama si candle kepala merah, wah ada kepala merah boleh di sini nih, kan nyangkut ya. Waduh, nyangkut, biarin aja, suatu saat udah sekitar 2 tahunan sembari nabung gitu kan, dikit-dikit cicil ketika di bawah di 178 teman-teman. Saya targetkan ke 178-nya. Kenapa? Ada sekelas si kepala merah. Mudah-mudahan di sini ada enggak 178-nya. Ketembus enggak 178? Belum ketembus ya. Nah, ini targetnya sini ya. Si 178-nya mudah-mudahan bisa ketembus ya. Ya, teman-teman ya, mudah-mudahan 178-nya bisa ketembus ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk OPMS ya. Cuma hati-hati aja sekarang lagi dibuang sama Poren ataupun bandar lokal. Kita PTMP PTMP sekarang lagi di garis yang saya gariskan, mudah-mudahan tidak jebol 79-nya ya. Tapi sini sih lihatnya masih ada pembuangan teman-teman ya, dari bandar lokal ataupun Porennya. Lihat Poren 3 hari ini ada pembuangan ya. Kita lihat untuk Poren per hari ini ya. Ceceng masih ngebuang teman-teman ya. Domestik
PD yang ngebuang, CC yang ngambil, RS, YP, BQ, AUD, XA, KK. Yang paling banyak CC ya. Ya mudah-mudahan tidak jebol lah teman-teman untuk area 780-nya ya. 81 aja mudah-mudahan tidak jebol ya. Kalau jebol ya harap hati-hati aja, mungkin akan ke area 73-nya. Cuman kalau dia up terus ya dia sideways sedikit ataupun agak nanjak dikit, kalau kalian mau average ya tunggu aja MA10-nya teman-teman di bawah candle seperti biasa ya. Saya bilang kan permudahlah urusan untuk yang seperti ini PTMP benar kan PTMP. Kita akan cek posisinya di mana. Kita untuk 1 tahunan aja untuk jangka pendeknya. PTMP masih di bawah teman-teman ya, artinya dia masih under value-nya ya. Masih sedikit lagi menuju under value-nya di 74. Ya mudah-mudahan bisa mantu di 74-nya ya. Ini ya. Ya, benar ya sih teman-teman, udah di si gap inilah yang nanti penentu apakah mantu atau tidak. Kalau dia ke bawah lagi berarti lagi under value banget gitu ya. Oke teman-teman, PTMP cenderung kalau dia ke bawah ya wajar ya, di mana ada kenaikan di situ ada penurunan. Nah, di saat ada penurunan pasti ada kenaikan. Target masih ya di angka 127-nya ya pada tanggal 25 bulan Agustus, belum terjemput. Biarin aja namanya juga ya. Sembari santai aja. Ini juga secara global ya sebenarnya panduan lokal juga terus ngambil. Cuma foreign aja kemarin ada penjualan ya, sekarang ngejual lagi ya. Nah, sini ngejual 3-4 hari, ngambil sedikit, ngejual lagi 3 hari ya. Sebenarnya pembelian untuk saat ini sih masih sedikit ya dibanding dengan penjualannya. Terus ada BP. BP katanya baru lepas dari suspendnya. Manfaatin aja teman-teman ketika dia gini nih, manfaatin ketika suspendnya turun ke bawah artinya dia harus ke atasin. Nah, manfaatin juga ketika dia ke atas artinya dia harus diturunin. Ketika dia suspend terus diturunin kena FCA, contoh kalau naik FCA ya kan ini harus ditaikin ya, turunin. Nah pas keluar dari FCA-nya itulah teman-teman itu kesempatan teman-teman untuk mengambil sikap buy gitu kan. Untuk apa? Biasanya kalau penurunan di situ ada kenaikan, jadi dia disuspendnya karena turun gitu. Nah, makanya dia langsung ngegas ke atas seperti itu biasanya gitu kan. Setiap penurunan udah terlewati, ini juga ada kenaikan ya. Sudah tertembus sama shadow-nya ya, tapi mudah-mudahan sih harusnya ketemu sama body ya. Ini belum tertembus sama bodinya teman-teman ya. Ini juga ada nih di area 79 ya, tapi saya targetkan ke angka 83 aja teman. Nah mudah-mudahan ke angka 83-nya lah bisa tercapai ya, 8283 ya. Di sini ada si kepala merahnya, mudah-mudahan sih yang paling menonjol itu di sini teman-teman, di area 92-nya. Mudah-mudahan sih target yang pertama tercapai walaupun sempat disuspend gitu kan. Kalau kita lihat di sini sebenarnya si yang akan ngebuangnya kecil banget ya, si bandar forennya. Di sini juga kecil banget, artinya tidak niat untuk ngejual. Sedikit gini kan tidak niat untuk ngejual, tapi dimakan aja terus sama ada si BR sini, domestiknya si BR CNI gitu kan. Dia aja ngambil 4,9 miliar ya. Untuk forennya ada si emang spesialis ngambil terus ya. Saya itu belum tahu ya apa sih maksud daripada pengambilan terus bersuri, apakah nih mau sama investor atau emang mau dipungut sama pemilik emitennya gitu. Soalnya ini antara si bandar lokal sama si foreign itu cenderung sama-sama, tapi ada pengambilan dia jualnya jarang ya, tapi naiknya ada gunung ada bukit. Nah ini yang menjadi penasaran saya. Maka yang punya PT BP ini sebenarnya kalau ada pungutan banyak banget dan masif gitu ya, itu menjadi kesempatan teman-teman aja gitu kan. Ketika dia di bawah ya udah beli aja gitu kan. Nah, paling karena suspend lagi gitu kan. Karena kecenderungan siapa tuh? Suspend ya. Dia punya kayaknya nih emiten ini ketika suspend langsung liburan dia. Paling seminggu kita liburan dulu. Nanti habis istri kena suspendnya kenapa? Kalau dia penurunan, nanti pas lepas dari suspend langsung naik. Kalau dia ada kenaikan, kena suspend berarti akan turun, gitu aja.
kalau punya kecenderungan dia suspend. Makanya kayaknya seperti langganan, BIP ini seperti langganan untuk disuspend gitu kan. Ya teman-teman, oke, masih oke. Secara global juga benar lokal ataupun foreign dia masih akumulasi. Makanya saya bilang ini maksudnya apa gitu. Sama-sama diakumulasi, tidak jualan, tidak signifikan tapi naik gitu kan. Tapi tiba-tiba diturunin tapi masih diambil gitu sama foreign ataupun bandar lokal. Ya mungkin teman-teman bisa curiga ikan apa gitu kan. Ya teman-teman, bagus sebenarnya kalau begitu ya. Artinya ada jaminan bahwa emiten ini cenderung naik turun tapi terus dijagain sama kepemilikan sama pemiliknya gitu ya. Dan diizinin untuk ditaikin gitu, dan diizinin untuk diturunin. Terus ada asli. Ada asli. Asli bagaimana katanya? Asli untuk sementara ini teman-teman secara global sih dia dipungut terus sama bandar lokalnya ya. Cuma asing dia belum menampakkan diri. Lihat ya, asing belum menampakkan diri. Terus si smart money juga udah mulai masuk teman-teman ya, udah mulai banyak gitu ya. Semenjak dia diambil sempat ke 52-nya, cuman tidak beres, tidak mau lagi. Domestik masih tetap teman-teman si MG yang jualan YB, kita lihat untuk 1 bulan deh. Ya, 1 bulannya MG masih sebagai penjaganya, CP terus ngambil ada 20.000 lot ya, CP udah ngambil, bagus lah ya. Memang dia sih spesialis bawahan gitu. Kita coba untuk negonya. Di pasar nego juga tidak terlalu bagus ya, karena pengambilan hanya retail teman-teman kita aja ya, yang nawar-nawari ketika suka di di halaman depan. Ayo siapa yang mau jual saham ini di harga sekian, saya tampung sebanyak-banyaknya. Ya itulah teman-teman kita, retail ketemu retail. Kalau pembesar ketemu pembesar ya biasanya jumlah negonya tidak segitu gitu kan di pasar negonya. Jadi untuk sementara ini sebenarnya teman-teman si MG inilah yang nguasain emiten ini ya, karena dia kecenderung jualan. XC udah mulai bisa keluar, ya juga bisa keluar. Cuma di sini yang paling saya menonjol ya si CP sama si KI ini. Si KI itu sekarang kali lagi bagus, banyak duit ya teman-teman. Jadi ngambilin barang-barang yang di bawah kali ya. CP juga sama ya, dia lagi ngambil. Emang kalau si CP kan spesialis bawahan ya. Jadi cenderung kalau dia di bawahan ya wajar gitu, karena CP adalah spesialis bawahan. Oke teman-teman, untuk asli kabarnya adalah smart money terus dikumpulin, terus yang ngambil ada spesialis bawahan, yang artinya nanti ke depannya ya harus berani antara yang market maker ataupun penggeraknya harus berani makan barang dari CP gitu ya. Di sini si MG terdeteksi sebagai bandar, kenapa? Karena dia yang terus nahan untuk dimakan sama yang lainnya gitu kan. Teman kita juga pada masuk, cuma tidak terlalu besar, tapi yang paling CP sama KI ya untuk 1 bulanan. Dan dari bandar juga sebenarnya ini teman-teman udah ngambil terus ya, tinggal kecenderungan kapan ini mau diangkatnya. Kemarin sempat diangkat 52 dan betul yang angkat adalah bandar lokal. Terus dia tidak melakukan aksi lagi yang signifikan. Mudah-mudahan secepatnya lah asli itu diangkat. Sekarang saya pikir dan saya yakin asli ini karena IPO tahun 2024, dan saya terus teliti ya bagaimana pergerakan sebuah emiten apabila di harga IPO langsung ke bawahin, langsung ke 50-in tanpa ada istilahnya kenaikan yang signifikan gitu ya. Kalau orang lain mah emiten lain kadang-kadang ada beberapa emiten yang ke up dulu ke atas baru diturunin ke bawah untuk dikembalikan kepada emitennya atau dikembalikan kepada pasarnya. Tapi ada juga emiten yang seperti ini. Ada yang sampai ke 50, ada yang enggak, ada yang sampai ke harga IPO, ada yang enggak. Jadi saya bikin 2 penelitiannya itu, yang satu jatuh ke harga 50, yang satu lagi jatuh sebelum ke harga IPO ya, atau enggak melewati harga IPO-nya sedikit. Apakah perkembangannya ya, makanya saya terus pantau. Jadi asli itu walaupun teman-teman tidak ditanyakan, akan saya terus ulas di saham penelitian. Oke, terakhir ada Bino. Bagaimana dengan Bino? Bino 193 kemarin udah saya kasih garis untuk penurunannya ya. Ternyata dia tembus. Nah, sekarang lagi tembus lagi. Kita hapus dulu penembusannya. Kita hapus dulu ya penembusannya. Di sini ada si kepala merah teman-teman ya, walaupun di tengah-tengah, tapi kalau di 279-nya. Nah itu mungkin untuk target selanjutnya gitu, maka tidak saya tulis dulu. Nah teman-teman kita liatin aja, ini kan udah dead cross teman-teman ya, dead cross adanya udah mulai downtrend ya. MA 200-nya tapi masih di bawah candlenya, artinya ini masih bisa ada kesempatan untuk uptrend.
tunggu aja bisa sampai ke 159 ya. Mudah-mudahan tidak nyampe ya. Tapi sini karena tidak ada tahanan ya wajar lah kalau ke angka 159. Kenapa? Itu lebih baik karena untuk menutup PR-nya aja ya. Sini nih, area sini PR gap. Bahkan bisa ke area 148 teman-teman ya. Di sini juga ada gap sama 148 dan seekor merah. Ya. Kalau seekor merah nih merah ke bawah aja seekor merah itu ya. Nah ini juga udah mulai ada gap lagi, artinya sebenarnya ini mau ada penurunan ke 186 nya gitu ya. Sini setelah ada skenario kembar, artinya skenario kembar harus turun. Nah di sini ada tanda-tanda teman-teman. Bila mana dia bisa melewati 1224 nya ya, nah dia akan uptrend ya. Makanya belum saya kasih tanggal karena untuk memastikan SMA 10 nya itu di bawah candle aja. Dia teman-teman jangan memaksakan diri untuk beli sesuatu yang jatuh. Siapa tahu yang jatuhnya itu busuk ya, siapa tahu buah busuk. Itu lebih baik teman-teman konfirmasi dulu dengan EMA 10 nya jatuh, teliti dulu, oh iya jatuhnya ini karena sesuatu, jadi masih bagus, masih layak dikonsumsi. Ini juga saham juga sama, kita cek untuk posisinya. Bino Bino apa Bimo sih? Bino benar ya. Bino, dia berada di bawah harga wajarnya ya. Tapi masih belum terlalu murah. Nah, pernah di harga standarnya di 129. Kita cek 3 tahunan. Wah, 3 tahunan juga masih cenderung datar ya. Ini juga kesempatan teman-teman, ini semenjak IPO tahun 2021 ya. Paling tinggi waktu IPO itu di 171. Nah ini teman-teman nih seperti yang suka saya ceritakan nih. Dia ke bawahin ya. Langsung ada pengangkatan. Nah, inilah yang akan saya cari ini teman-teman. Di contohnya listing tahun berapa nih? 2021 kan ke bawahin sampai ke harga berapa? 135 ya. Tapi suatu saat dia tahun 2022 ini November ya, bulan November ya. November 2021. Tapi ketika dia tahun 2022 awal, nah dia sampai Februari itu ada kenaikan ya yang signifikan setelah dia dibawa ke bawah gitu ya. Nah itulah yang dimanfaatkan mungkin sama penelitiannya seperti itu. Nah, habis itu dia dijebloskan lagi nih. Dia sampai ke harga 105, 1, 2, 3, 4 hampir berapa tahun tuh kan. Nah, baru dia istilahnya di up lagi gitu kan. Baru dia apalagi harga tertingginya di 300. Jadi ini kesempatan teman-teman kalau lagi di bawah udah tunggu aja, bisa tahu siapa tahu kita satu atau 2 tahun ini si emitennya diangkat lagi gitu, karena berdasarkan sejarahnya seperti itu. Kadang-kadang kita akan mengikuti sejarah. Jadi teman-teman kalau saya bagaimana, kalau saya cenderung tidak suka dengan emiten yang seperti ini teman-teman. Lebih baik teman-teman cari aja emiten yang naik sama turunnya itu bagus teman-teman. Saya bilang kan ada bukit, gunung, nanti bukit, nanti ada lembah. Jadi kecenderungan nyangkutnya tidak terlalu lama. Kalau ini kan kalau nyangkut, contohnya nyangkut di area-area atas ini ya, kemudian ya harus nunggu agak lama juga gitu kan, ya juga lama gitu kan untuk di-up-nya ke atas. Nah, terus bagaimana dari bandarnya? Poren sekarang teman-teman udah bagus ya, Poren sekarang udah akumulasi. Untuk porennya mudah-mudahan CC ya. Kalau CC yang akumulasi keren. CC akumulasi teman-teman keren ya. Kalau CC akumulasi keren ya, mudah-mudahan sih bisa ditahan di area 187-nya. Biar tapi teman-teman perhatikan aja EMA 10-nya. Dan ini kalau udah begini scalpingan aja. Kalau kalian mau swing tunggu aja di bawah. Kan dikasih kesempatan dia data, terus tinggal tunggu momennya aja. Kalau momennya udah tepat, mungkin nunggu 2 tahun gitu kan, baru teman-teman bisa menuai hasil ke 300. Dari berapa nih? Dari 145 ke 300 berapa persen ini? Tuh kan 100% itu kan. Nunggu 2 tahun tapi untung 100% kan lumayan gitu. Makanya teman-teman tunggu aja di bawah dan sabar. Udah ketika beli, oh ini harga terbaiknya 100 contohnya gitu ya. Ini harga terbaiknya berapa? Di 100 ya, ayam 100 aja. Udah angka 100 beli, tunggu udah. Karena dia kenaikannya bagus teman-teman, 3 hari kenaikannya bagus, cenderung dia naik open gap atau enggak naik lagi, mungkin nanti bisa ke 3 harinya baru di take profit ya.
liatin aja nanti teman-teman dari ini kan udah scanner kembar, udah mulai scanner kembar nih, udah jual aja gitu kan, udah untung 100% kan lumayan gitu kan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Jadi informasi untuk Bino hari ini ada pengambilan daripada Poren, tapi CC yang ngambil, mudah-mudahan bisa ditahan di area 193 dan CMA 10-nya mendekati atau enggak di bawah candle. Mungkin itu akan menjadi uptrend lagi ya. Tapi kecenderungannya jaga di angka 157-nya sampai 148-nya, karena apa? Karena di situ ada gap, kemungkinan turunnya ada. Apa alasannya? Si Bandar Lokal udah mulai jualan ya, si Poren, tapi mudah-mudahan si angkat itu sama Poren gitu. Minimal diangkat ke 225 aja ya. Ini anggap aja scalpingan kalau kamu mau masuk scalpingan. Tapi kalau mau nunggu swing ya tunggu aja emas 10-nya di bawah candle itu akan lebih baik lagi. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman. Nanti mungkin yang belum dibahas nanti akan kita catat ya, mudah-mudahan bisa dibahas ya secepatnya ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Ciao ya.